Oke, pembahasan kita kali ini mengenai negara tergila ya menurut saya. Bayangin aja luas negaranya hanya 726,6 meter persegi atau hanya 0,03% dari luas Indonesia. Dan tidak mempunyai sumber daya alam yang dapat dijual, bahkan sumber air bersih aja terbatas. Dan pada zaman dulu, negara ini hanya kota pelabuhan kecil yang kumuh dan tidak menarik. Tapi sekarang negara ini dapat menjadi negara maju, mempunyai pelabuhan yang menjadi pusat lintasan perdagangan dunia. Bayangin aja, saking ramainya pelabuhan ini sampai perdagangan komoditas tertentu dari Indonesia sampai harus transit dulu di negara ini. Gila nggak tuh? Bahkan negara yang lebih luas sedikit dibanding DKI Jakarta ini rutin menggelar ajang F1 dan berimbas besar buat industri pariwisata di negara tersebut. Sampai-sampai negara ini berani bayar mahal Taylor Swift untuk konser di negara ini dan berdampak semua sektor pariwisata di negara ini tersenyum. Oke lah, kita sepil sedikit ya sejarah negara ini dengan inovasi yang dapat membuat negara ini menjadi negara maju. Yang jelas para kaum teoritis dan teorinya setinggi bulan mungkin terdiam melihat negara ini. Yang nggak cuma teori tapi eksekusinya yang buat negara ini menjadi seperti sekarang ini. Oke, langsung saja kita intro dulu. Oke, negara yang saya maksud adalah Singapura, negara yang mempunyai luas 726,6 meter persegi yang lebih luas sedikit dibanding Jakarta ini, sekarang menjadi negara maju. Padahal nggak punya sumber daya alam. Bahkan air bersih di negara ini harus impor dari Malaysia. Lah kok bisa menjadi negara maju seperti sekarang ini? Buat saya banyak ilmu yang dapat kita contoh dari negara ini. Dan sebelum kita bahas kesuksesan negara ini, kita time travel dulu ya ke zaman dulu. Singapura mulanya dihuni oleh banyak nelayan serta bajak laut, di mana berfungsi sebagai pos terdepan untuk Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan yang berasal dari Pulau Sumatera dan berlangsung sekitar abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Kerajaan ini didirikan secara resmi pada tahun 1682 Masehi. Berdasarkan prestasi Jawa dan catatan Cina berasal dari abad ke-14, nama Pulau Singapura disebut sebagai Tumasik atau Tamasek. Nama tersebut berasal dari bahasa Jawa, tasek yang artinya laut. Kemunculan nama Singapura. Raja Hendra menamai kota tersebut sebagai Singapura yang berarti kota singa. Namun menurut sejarah Melayu, Singapura didirikan oleh Sri Tribuana. Beliau merupakan seorang pangeran Sriwijaya yang mengira harimau sebagai singa. Oleh karena itu muncullah nama Singapura. Kemudian di masa pemerintahan kolonial Inggris di Singapura, Sir Thomas Stamford Raffles yang berasal dari perusahaan Hindia Timur Britania tiba di Singapura pada Januari 1819. Saat itu Raffles menjumpai perkampungan kecil yang berada di muara sungai Singapura. Perkampungan itu berada di bawah Kesultanan Johor yang dikuasai oleh Belanda. Kemudian Raffles menandatangani perjanjian dengan Kesultanan Johor dan langsung kembali ke Bengkulu selanjutnya. Kemudian Singapura berubah menjadi wilayah yang berkembang pesat di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Bahkan mereka membangun pelabuhan yang sangat-sangat strategis. Letaknya Singapura yang berada di tengah-tengah jalur perdagangan antara India dan Cina membuat para pedagang dari berbagai negara singgah dahulu di Singapura sebelum melanjutkan ke Indonesia atau negara lainnya. Dahulu sebelum kedatangan Inggris, negara Eropa yang telah tiba di Singapura adalah Portugis dan Belanda. Bahkan Belanda sempat memonopoli perdagangan rempah-rempah di kawasan itu. Singapura sebagai wilayah kekuasaan Inggris dikukuhkan lewat perjanjian Inggris dan Belanda pada tahun 1824. Perjanjian itu membagi Kepulauan Melayu menjadi dua kawasan, yakni utara yang terdiri dari Pulau Pinang, Malaka, dan Singapura, menjadi wilayah Inggris, sementara itu kawasan sebelah selatan berada di bawah kekuasaan Belanda. Pada masa Perang Dunia II, Jepang sempat menguasai Singapura, namun Inggris kembali merebut Singapura pada 12 September 1945. Hari kemerdekaan Singapura jatuh pada 9 Agustus tahun 1965. Lebih dahulu Indonesia merdeka dibandingkan negara ini ya.
Singapura merdeka setelah keluar dari federasi dan membentuk negara sendiri secara resmi di bawah pemerintahan Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Nah, keberuntungan rakyat Singapura nih mempunyai sosok Lee Kuan Yew yang terbukti berhasil mengubah pulau kecil Singapura menjadi negara dengan pencapaian ekonomi yang luar biasa dan membuat iri negara lain. Nah, kita sepil sedikit ya. Lee Kuan Yew lahir 16 September 1923 dan meninggal pada 23 Maret 2015 di Singapura. Sejarah Lee Kuan Yew tidak pernah terpisah dari sejarah Singapura. Lee Kuan Yew adalah politikus dan pengacara yang pernah menjadi Perdana Menteri Singapura dari tahun 1959 hingga 1990-an. Selama pemerintahannya, Singapura menjadi negara paling makmur di Asia Tenggara. Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri terlama dalam sejarah dunia, yakni 31 tahun. Gila nggak tuh? Pada tahun 1962, Lee Kuan Yew memimpin Singapura melakukan pemisahan wilayah dengan Malaysia. Lee Kuan Yew yang dinilai berhasil transformasi negara kecil menjadi pusat keuangan global seperti sekarang ini. Menggabungkan antara kapitalisme negara dengan pribadinya yang diterapkannya, menjadikan Singapura sebagai sesuatu yang sering disebut pengamat sebagai keajaiban ekonomi. Di bawah kepemimpinannya, Singapura menjadi sejahtera, modern, efisien, dan bebas korupsi, sehingga para investor asing berdatangan. Namun di balik keberhasilan ekonomi itu, banyak yang mengecam catatan hak asasi manusia di negara tersebut. Lee Kuan Yew mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri pada tahun 1990-an, dan putranya Lee Hsien Loong menjadi Perdana Menteri pada tahun 2004. Pada 1959, Lee Kuan Yew terpilih sebagai Perdana Menteri pertama Singapura, menggantikan mantan Kepala Menteri Singapura, David Soul Marcel. Kemudian Lee Kuan Yew kembali terpilih menjadi Perdana Menteri untuk ketujuh kalinya berturut-turut dalam kondisi Singapura yang condong kepada demokrasi terbatas, sehingga pengunduran dirinya pada November 1990-an. Pada Kabinet Goh Chok Tong, Lee menjabat sebagai Menteri Senior pada Agustus 2024. Tak kalah Gong mundur dan digantikan oleh anak Lee, Lee Hsien Loong. Gong menjabat sebagai Menteri Senior dan Lee Kuan Yew menjabat posisi baru, yakni Menteri Mentor. Lee membawa negaranya menjadi pemerintahan yang efisien, kemakmuran yang spektakuler, dengan mengorbankan gaya pemerintahan yang agak otoriter yang terkadang melanggar kebebasan sipil. Pada tahun 1980-an, Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew memiliki pendapatan per kapita kedua terbesar di Asia Timur setelah Jepang. Dengan negara tersebut telah menjadi pusat keuangan di Asia Tenggara. Gila nggak tuh? Oke, sekarang kita bahas inovasi yang membuat Singapura bisa menjadi negara yang sangat-sangat maju. Oke, mungkin buat kamu yang pernah ke Singapura, udah nggak heran ya kenapa Singapura itu selalu jadi pilihan dunia internasional. Karena Singapura itu aman, teratur, tertib, terus politiknya stabil, pajaknya murah, SDM-nya cerdas, infrastrukturnya lengkap, butuh apapun semua ada di sana. Tapi kamu tahu nggak sih, dulu waktu negara Singapura merdeka, sebagian besar penduduk Singapura itu tergolong miskin dan nggak berpendidikan. Mereka juga nggak punya sumber daya alam apapun, bahkan masih banyak warga Singapura yang buta huruf dan tinggal di pemukiman kumuh. Singapura dulu sangat mengenaskan. Jangankan infrastruktur, air bersih aja mereka masih harus impor dari Malaysia. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, Singapura berhasil bertransformasi menjadi poros ekonomi yang menjembatani Asia dengan dunia internasional. Tapi kenapa bisa begitu ya? Padahal kan wilayahnya kecil banget dan gak punya sumber daya alam apapun. Dan kualitas SDM-nya juga dulu biasa-biasa aja. Sekarang penduduk Singapura punya IQ paling tinggi dan mencapai indeks pendidikan tertinggi di Asia Tenggara. Gila gak tuh? Sedikit kita ulang lagi ya, Singapura sendiri merdeka 19 Agustus tahun 1965. Uniknya nih, mereka itu bukan merdeka karena penjajahan, tapi gara-gara dilepaskan sama negara Federasi Malaysia. Singapura ini dulunya adalah salah satu provinsi di Malaysia, tapi Singapura ini dikenal sebagai salah satu provinsi di Malaysia yang bandel banget ya. Dan nggak mau diatur, bahkan sampai terjadi kerusuhan etnis besar di tahun 1964. Dan setelah merdeka, Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew perlu mengambil langkah strategis saat itu. Mereka nggak punya modal apa-apa selain penduduk Singapura itu sendiri dan wilayah yang cukup strategis. Tapi dengan cuma bermodal itu aja, Singapura langsung berupaya buat ngebuka gerbang lebar-lebar untuk kedatangan asing.
Tapi siapa sih yang mau datang atau investasi ke negara kecil yang belum ada apa-apa kayak Singapura zaman dulu? Nah, menariknya nih, di tahun 65-an, konflik perang dingin lagi memuncak yang terjadi di Vietnam antara Amerika dan komunis yang didukung oleh Uni Soviet saat itu. Singapura memanfaatkan momen ini. Singapura membuka diri buat nyewain wilayahnya sebagai pelabuhan militer dan juga markas buat kapal-kapal perang Amerika dan Inggris. Dengan cuma nyewain wilayahnya yang cukup strategis, Singapura berhasil mendapatkan 20.000 juta dolar. Yang nilainya itu setara dengan 15% pendapatan nasional mereka di tahun 1967. Sejak saat itu, Singapura terus berupaya menjaga kepercayaan dan minat investasi negara-negara barat. Mereka juga bertekad bulat ngebangun negaranya yang aman, nyaman, bebas korupsi, punya kepastian hukum dan juga hukum pajak yang bersahabat. Supaya Singapura bisa jadi tempat bersandar dan juga persinggahan buat siapapun yang pengen berlabuh di sana. Setelah Perang Vietnam berakhir, Singapura langsung merevitalisasi pelabuhan mereka dengan cara menyulap bekas markas Angkatan Laut Inggris menjadi pelabuhan Sumbawa. Mereka juga bangun dermaga baru di Jorong Pasir Panjang dan wilayah lain dengan pembaruan teknologi bongkar muat yang canggih serta efisien. Singapura punya salah satu pelabuhan terbesar, tercanggih, dan juga tersibuk di dunia yang menghubungkan 123 negara di dunia dan berkontribusi 20% terhadap arus perdagangan maritim dunia. Bayangin aja tuh, pasti sibuk banget nih pelabuhan di Singapura ini. Karena jadi pelabuhan maritim yang punya fasilitas dan infrastruktur yang baik. Di 10 tahun pertama sejak kemerdekaan Singapura itu udah jadi tujuan investasi negara-negara barat, khususnya di sektor manufaktur, yang pada akhirnya jadi penyerapan tenaga kerja lokal buat jadi buruh manufaktur. Nah, bagusnya nih, seiring dengan gencarnya investasi asing yang masuk ke Singapura tuh mulai fokus buat ningkatin SDM mereka supaya bisa jadi para tenaga kerja ahli yang baik. Bagusnya itu, pemerintah Singapura mulai sadar dan membangun banyak sekolah kejuruan dan banyak perusahaan asing buat ngelatih para pekerja Singapura di bidang teknik sipil, petrokimia, dan juga teknologi industri. Sementara buat pekerja yang nggak cocok nih di sektor industri, mereka bakal dialihkan ke sektor jasa dan pariwisata. Dengan strategi ini, Singapura berhasil nih ngalihin sektor ekonomi mereka yang awalnya industri dengan nilai rendah kayak tekstil, garmen, dan elektronik kecil. Pada tahun 90-an, Singapura beralih nih ke industri yang besar, yang lebih canggih dan juga bernilai tambah lebih besar kayak bioteknologi, farmasi, perkapalan, software engineering, sampai jadi pusat manufaktur elektronik terbesar di kawasan Asia. Dan tercatat pada tahun 2019 nih, ada 60 perusahaan semikonduktor raksasa yang beroperasi di Singapura. Nah, memasukin tahun 80-an, Singapura tuh mulai terobosan strategi berikutnya dengan membangun Bandara Changi International Airport yang kelak menjadi salah satu bandara tercanggih, termewah, dan tersibuk di dunia. Changi Airport ini bisa dibilang bukan cuma sekedar bandara aja, tapi udah jadi ikon negara, sekaligus cerminan dari betapa canggihnya dan modernnya negara Singapura. Dari trafiknya yang luar biasa, bandara ini berperan sebagai wajah branding dan marketing negara Singapura kepada dunia internasional. Seiring dengan itu, Singapura juga menyulap tata kotanya jadi teratur banget dan punya fungsi-fungsi yang unik. Ada spot buat belanja, ada spot buat wisata keluarga, terus ada distrik buat pusat bisnis, dan juga buat event internasional yang bisa nampung ratusan ribu orang dan lain-lain. Jadi walaupun wilayahnya sempit, tapi negara Singapura bisa memanfaatkan setiap jengkal dari pulau itu buat mendapatkan nilai ekonomi yang optimal untuk negara dan masyarakatnya. Hal itu tentu nggak lepas dari gimana sih negara Singapura punya ketegasan yang luar biasa buat nyiptain kepastian hukum dan kestabilan keamanan negaranya. Di Singapura, semua koruptor dimiskinkan dan dihukum dengan berat. Para pengedar narkoba bakal dihukum mati. Bahkan kalau kamu mengganggu ketertiban umum, berdemonstrasi, atau bahkan buang sampah sembarangan, kamu itu bisa dihukum atau kena denda yang nggak main-main di Singapura. Tapi di sisi lain, Singapura juga terkenal sama keringanan pajaknya. Dengan kombinasi keamanan, kestabilan, kepastian hukum, nggak ada korupsi, SDM yang cerdas, dan juga keringanan pajak, ribuan perusahaan dan korporasi raksasa berbondong-bondong buka kantor cabang di Singapura dan ngajarin Singapura sebagai pusat bisnis di kawasan Asia Tenggara. Wah, keren banget di Singapura. Walaupun wilayahnya kecil, tapi dia bisa jadi daya tarik ekonomi di kawasan Asia Tenggara.
Nah, di balik semua perkembangan pesat Singapura, semua itu tentu nggak bisa lepas dari gimana sih ketegasan pemerintah dalam ngejalanin semua agenda pembangunannya dengan tangan besi. Wah, masa sih Singapura dipimpin dengan tangan besi? Ya memang bisa dibilang Singapura tuh tegas banget dalam menjalani semua agenda pembangunannya. Di negara itu tingkat kebebasan berpendapat nggak bisa sebebas negara demokrasi lain. Singapura juga nindak tegas pengkritik, provokator, pendemo, ataupun serikat buruh yang berpotensi menghambat agenda pembangunan di Singapura. Oke, terdapat ilmu yang bisa kita petik dari negara ini. Menurut saya, negara ini sangat pintar membaca peluang dan sadar diri. Lah kok bisa sadar diri? Ya menurut saya Singapura itu sadar mereka nggak punya sumber daya alam. Bahkan air bersih aja mereka impor dari negara tetangga. Oleh karena itu Singapura membaca peluang. Mereka unggul di letak geografis yang menjadi penghubung antara wilayah Asia dan Eropa. Mereka memanfaatin banget deh keunggulan ini menjadi sumber daya alam yang dapat membuat Singapura menjadi pusat perekonomian dunia seperti sekarang ini. Dan ditambah pemerintahnya yang sangat tegas dan nggak korup, paket lengkap buat Singapura menjadi negara semaju ini. Bayangin aja Singapura dengan Batam di Indonesia ini nggak jauh jaraknya, tapi Singapura menjadi pusat perdagangan dunia saat ini. Yang jelas karena pemerintahnya nggak ribet, mereka sangat tegas, jadi pengusaha atau investasi asing sangat nyaman di negara tersebut. Dan Indonesia menurut saya kurang cepat membaca peluang dan potensi ini. Ya mungkin karena luas negara Indonesia sangat luas ya, jadi nggak fokus seperti Singapura. Faktor luas negara yang kecil ini menandakan keunggulan Singapura karena pemerintahnya mudah menjaga kestabilan politik dan keamanan negara ini. Jadi ilmu yang bisa kita ambil dari negara ini adalah kepintaran di bidang tertentu, punya sumber uang atau fasilitas, bahkan punya IQ tinggi pun percuma jika kamu tidak bisa membaca peluang. Kerja keras, upgrade skill, konsisten dan menjaga peluang ini sehingga dapat mengarahkan kamu menuju keberhasilan. Singapura mengajarkan kita dari penderitaan menjadi kemakmuran karena mereka cepat menangkap peluang, gak hanya sekedar teori tapi eksekusinya nyata. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat buat kalian.